Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan dan mengartikan kemudian menjelaskan hadis mengenai cobaan hijrah untuk memenuhi tugas video ketiga mata kuliah hadis tarbawi semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malikin anna Abu Bakrin Siddiqo haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bithnaini Allahu thalithuhuma rawahu Bukhari wa Muslim wa Turmudzi wa Ahmad. Baik, tadi saya telah membacakan hadis mengenai cobaan hijrah. Sekarang saya akan menerjemahkan kata per katanya dari hadis yang telah saya bacakan tadi. Haddatsana artinya hadis yang disampaikan. Anas bin Malikin, Anas bin Malik. Anna sesungguhnya Abu Bakrin Siddiqo Abu Bakar As-Siddiq haddatsahu dia menyampaikan qala berkata nazartu aku atau saya melihat ila kepada aqdami kaki-kaki atau telapak-telapak kaki al-musyrikina orang-orang musyrik ngala atas ru'usina kepala-kepala kami wa dan nahnu kami fi di dalam al-ghari gua faqultu maka aku berkata aku di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jikalau anna sesungguhnya atau bahwasanya ahadahum salah satu di antara mereka nazara melihat ila kepada qadamaihi dua kaki mereka absorona maka dia akan melihat kita tahta di bawah qadamaihi dua kakinya faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakrin wahai Abu Bakar ma zannuka tidaklah boleh kamu menduga atau menyangka bithnaini kita berdua di dalam gua ini Allah thalithuhuma adalah yang ketiga dari kita berdua. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ahmad. Jadi
Hadis ini menceritakan tentang hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini disampaikan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai hadis yang tadi, di mana hadis ini menceritakan tentang salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah yang kita kenal dengan perjalanan hijrah. Tepatnya ketika keduanya bersembunyi di dalam gua itu yang disebut dengan Gua Thur. Jadi, ketika itu mereka masuk ke dalam gua itu yang seperti lubang dan bersembunyi di dalam gua itu karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik yang ketika mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, berada di dalam gua itu. Orang-orang Muslim juga sampai ke gua itu. Jadi, mereka berlalu lalang di mulut gua itu yang mereka menduga Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ada di dalam gua itu. Akan tetapi muncul keraguan di dalam hati mereka. Tetapi mereka ragu, malahan lebih kepada tidak mungkin, karena gua itu langsung ditutupi oleh jaring laba-laba. Jadi, jaring laba-laba langsung diperintahkan, jadi laba-laba itu langsung diperintahkan ataupun dibilang oleh Allah kepada para laba-laba untuk membuat jaring di mulut Gua Thur tersebut. Karena itu, mereka mondar-mandir di luar gua. Mereka yang mondar-mandir inilah yang kakinya dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana di dalam hadis tadi disebutkan, nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari. Artinya, Abu Bakar melihat kaki-kaki orang-orang musyrik di atas kepala Rasulullah dan juga kepalanya. Dan mereka berdua sedang berada di dalam gua. Kemudian ketika itu tentu Abu Bakar ketakutan, menggigil, dan orang yang mengepungnya banyak dan dalam kondisi semuanya siap untuk membunuh Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berbisik kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hal yang dibisikkan oleh Abu Bakar saat berada di dalam gua tersebut kepada Nabi Muhammad SAW adalah, "Lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi abasarana tahta qadamaihi." Artinya, jikalau atau seandainya saja salah satu di antara orang-orang musyrik tadi melihat kepada kaki mereka, maka dia sudah melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar tepat di bawah kakinya. Kemudian wahai Rasulullah, andaikan ada satu orang saja di antara mereka atau orang-orang musyrik yang sedang mengajar kita melihat kepada kakinya, menegur dia, mengarahkan pandangan ke kakinya, pasti dia sudah melihat kita. Pasti dia tahu bahwasanya kita yang ia kejar-kejar dan dia akan membunuh kita di dalam gua ini. Inilah ketakutan Abu Bakar As-Siddiq sampai keadaan menggigil karena menurut dia tidak lagi yang akan menghalangi bahwasanya mereka akan ditangkap oleh orang-orang musyrik itu. Namun kemudian Rasulullah SAW
tentu saja menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasul? Yaitu, "Ya Aba Bakrin, ma zonnuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Tidaklah boleh engkau menyangka ataupun berprasangka bahwa kita sedang berdua di dalam gua ini. Tetapi sebenarnya sekarang kita sudah bertiga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kemudian selanjutnya adalah kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini membicarakan materi pendidikan itu terkait dengan materi akidah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seseorang harus ataupun mesti yakin bahwa ketika seseorang berada di jalur ataupun di jalan kebenaran, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan mendapatkan ujian. Ada ujiannya yang ringan, ada yang sedang, dan ada bahkan kaum muslimin itu merasa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sangatlah berat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian yang berat seperti ini bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam hadis ini juga disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong atau akan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis tadi yang berbunyi Allahu thalithuhuma. Yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah bahwasanya hadis ini membicarakan tentang metode mengajar. Yang mana dalam hadis ini dijelaskan tentang metode partisipatif Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana dalam hadis tadi bisa kita lihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung di dalam peristiwa yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq sedang dicari ataupun bersembunyi di dalam gua Thur karena dikejar oleh orang-orang musyrik. Jadi, disitulah Nabi mengajarkan kepada seluruh umat muslim melalui hadis ini, terkhususnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengajarkan secara langsung bahwasanya Allah selalu membersamai kita, membersamai orang-orang yang berada di jalur ataupun di jalan kebenaran, serta orang-orang yang beriman. Seperti sekarang ini, engkau merasa takut karena kita hanya berdua, yang mana Abu Bakar As-Siddiq merasa takut dan juga menggigil ketika ia hanya merasa berdua di dalam gua Thur tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita tidak berdua di sini. Kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pembelajaran kepada Abu Bakar As-Siddiq
dan juga menenangkan Abu Bakar As-Siddiq yang sedang merasa ketakutan sampai menggigil. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap kepada Abu Bakar As-Siddiq agar jangan khawatir dan juga jangan takut, karena sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang beriman, orang-orang yang sedang berjuang di jalur ataupun di jalan kebenaran dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, hadis ini menjelaskan tentang ketakutan Abu Bakar As-Siddiq yang dikejar oleh orang-orang musyrik dan ingin membunuh mereka, di mana Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di gua. Allah menolong mereka dengan memerintahkan laba-laba membuat jaring di mulut gua, dan juga Rasulullah menenangkan Abu Bakar dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai hadis ketiga cobaan hijrah. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.